Terus. Yes. Pasangan. Sudah otomatis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu ta'ala fil Qur'an, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ayatullah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya kita dapat melaksanakan berbagai macam amal ketaatan. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk dapat berjumpa dengan bulan Sya'ban, bulan yang banyak dilalaikan oleh mayoritas manusia. Maka hendaknya kita jangan sampai melalaikan bulan Sya'ban dengan tetap menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak amal soleh khususnya puasa sunnah dan tilawatul Quran. Dulu di zaman salaf, bulan Sya'ban dikenal dengan Syahrul Qurra. Syahrul Qurra, bulannya para pembaca Al-Quran. Bahkan sebagian salaf ketika memasuki bulan Sya'ban, mereka menutup toko-toko mereka, fokus untuk membaca Al-Quran sebagai persiapan menyambut datangnya bulan Ramadan. Alhamdulillah, Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Salawat ma'assalam mudah-mudahan senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan juga para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Mari kita lanjutkan membacakan kitab Sahih Al-Bukhari. Urutan hadis menurut kitab Fathul Bari, hadis nomor 22. Menurut kitab Sahih Al-Bukhari, hadis nomor 21. Tentang iman, kitab iman. Kemudian adapun babnya yaitu bab tafaduli
ahlil imani fil a'mal. Tafadul artinya bertingkat-tingkat. Ahlil iman, orang-orang beriman, fil a'mali, dalam amalannya. Mari kita bacakan hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Ismail qala haddatsani Malik an Amr bin Yahya al-Mazini an abihi an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Haddatsana, telah menceritakan kepada kami Ismail. Qala, ia berkata, haddatsani, telah menceritakan kepada kami Malik an Amr bin Yahya, dari Amru bin Yahya al-Mazini an abihi, dari bapaknya, an Abi Sa'id al-Khudri, dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, beliau bersabda, yadkhulu ahlul jannati al jannata wa ahlun nari an-nara. Yadkhulu, ya, masuk, ahlul jannati al jannata, ahli surga telah masuk ke dalam surga. Wa ahlun nari an-nara, dan ahlu neraka, penghuni neraka telah masuk neraka. An-nar artinya neraka. Summa, kemudian yaqulu, dia berkata, yakni Allah berfirman maksudnya. Summa yaqulullah, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, akhriju minan nar, keluarkan dari neraka, mangkana fi qalbihi, siapa yang di dalam hatinya, misqalu habbatin min khardalin min imanin. Keluarkan dari neraka siapa yang di dalam hatinya ada iman sebesar biji sawi. Nah, jadi khardal, ya, min khardal itu sebesar biji sawi. Jadi sayuran sawi yang memiliki biji yang paling kecil dibandingkan biji-biji lainnya. Yang pernah lihat biji sawi itu hitam kecil, kayak wijen, tahu wijen kamu? Yang dipasang di undi-undi itu kan, ya. Nah, itu jadi kecil. Nah, yang dimaksud di sini adalah amalan yang lebih dari sekedar tauhid. Artinya orang ini amalannya itu selain tauhid, ya, itu kecil sekali, sedikit sekali amalannya, sedikit. Nah, begitu. Kemudian fayukhrajuna minha, maka mereka keluar dari neraka, dikeluarkan dari neraka. Qad iswaddu, ya, dalam kondisi telah menghitam, telah gosong, ya, terbakar, gosong, hangus, ya, hangus, ya, gosong atau hangus. Fayulqauna fi naharil haya awil hayat, lantas mereka dimasukkan ke dalam naharil haya, sungai hidup atau sungai kehidupan. Syakka Malik ragu, haya apa? Haya. Fayambutun, lalu mereka tumbuh bersemi, kama, sebagaimana, tambutul hibbatu, ya, seperti tumbuhnya benih, fi janibis saili, di tepi aliran sungai. Alam taro, tidakkah kamu perhatikan, annaha,
takhruju safra'a multawiyatan. Ya. Bagaimana dia keluar dengan warna kekuningan? Qala Wuhaib, Imam Wuhaib berkata, haddatsana Amr al-Hayat. Ya, menurut Imam Wuhaib dikabarkan dari Amr, yaitu sungai Hayat, sungai kehidupan. Wa qala khardalin min khairin, sedikit dari kebaikan. Alhamdulillah, hadis ini sahih ya, hadis ini sahih. Hadis ini memberikan penjelasan kepada kita tentang perbedaan kualitas amalan seorang mukmin. Ya. Jadi antara mukmin yang satu dengan yang lain itu berbeda-beda kualitas amalannya. Otomatis kedudukan mereka juga berbeda-beda. Dalam surah Ali Imran ayat 163 Allah berfirman, hum darajatun indallahi wallahu basirum bima ya'malun. Kedudukan mereka itu bertingkat-tingkat di sisi Allah, dan Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan. Kata Imam As-Sa'di rahimahullah, mereka semua bertingkat-tingkat derajat dan kedudukannya sesuai dengan bertingkat-tingkatnya mereka di dalam beramal. Nah, ayatullah rahimani wa rahimakumullah, hadis ini memberikan beberapa fawaid atau faedah-faedah. Faedah pertama, hadis ini menunjukkan ada dari kalangan ahli tauhid yang terkena dosa-dosa yang ia lakukan. Jadi di antara ahli tauhid juga ada yang melakukan kesalahan, melakukan dosa. Maka Allah menghukum mereka, mengazab mereka dengan api neraka, naudzubillah, sesuai dengan kadar dosa mereka dan waktu yang Allah kehendaki. Ini yang pertama dari pelajaran ini. Maklum ya, namanya manusia pasti pernah salah dan lupa. Kita bukan malaikat. Ya. Dan kita bukan nabi. Kalau nabi maksum. Maksum artinya apa? Terpelihara dari melakukan perbuatan dosa. Pelajaran yang kedua, hadis ini menunjukkan bahwa Allah benar-benar menghitung amalan seorang hamba. Sekecil apapun tidak ada yang luput terlewatkan dari Allah. Semuanya. Maka antum gak usah ragu sekarang. Setiap amalan antum itu pasti dicatat dan dibalas. Baik itu amalan yang solih maupun amalan yang tolih. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Nah, karena jamaahnya ini para santri ya nggak perlu diterjemahkan karena itu sudah hafal antum kan. Nah, jadi ini juga ancaman, wa'idun syadid, ancaman yang keras. Jangan sampai kita melanggar syariat Allah sekecil apapun, jangan sampai kita bermaksiat kepada Allah. Pelajaran yang ketiga, hadis ini menunjukkan keutamaan tauhid bagi pemiliknya. Walaupun ia memiliki amalan tauhid yang sangat minim, tipis tauhidnya, selama tidak melakukan lawan tauhid, apa itu? Syirik kepada Allah, dan mati tidak membawa kesyirikan alias sudah bertaubat, Allah akan memberikan rahmatnya yang luas kepada dirinya dengan menyelamatkan dari siksa neraka yang abadi dan kekal selama-lamanya. Jadi ahli tauhid tidak akan kekal di dalam api neraka. Dan kita berharap jangan sampai masuk ke dalam neraka.
Allahumma ajirna minan nar. Pelajaran yang keempat, hadis ini juga menetapkan adanya keimanan terhadap sungai hayat. Kapan itu? Nanti di hari kiamat. Alias hadis ini memberikan pelajaran tentang beriman kepada yaumul ba'ts, hari berbangkit, dan semua deretan yang ada di hari kiamat. Itu kita imani semuanya. Ada sungai kehidupan nanti di sana. Penghuni neraka yang sudah hangus, sudah gosong, dimasukkan ke sana langsung tumbuh. Ya, Masya Allah ya. Nah, dan mudah-mudahan kita jangan sampai mampir di neraka. Maka supaya nggak mampir di neraka, ya bertauhid yang benar kepada Allah, jangan melakukan syirik. Kalau terjatuh kepada maksiat atau dosa, lekas bergegas untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, menutup dosa-dosa dengan berbagai amal kebaikan sebagai penghapusnya. Ittaqillaha wa atbi'i sayyi'atal wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Masya Allah. Seneng kalau ngaji santrinya sudah paham semua. Pelajaran yang kelima, hadis ini menunjukkan batilnya pendapat kelompok sesat yang bermudah-mudahan dalam mengkafirkan ahli tauhid. Tertolak pendapat mereka. Seperti siapa? Khawarij. Khawarij itu kelompok yang suka mengkafirkan kaum muslimin yang jatuh pada dosa besar. Itu Khawarij. Dikit-dikit kafir, halal darahnya. Akhirnya apa? Dibom, ya, dibunuh. Itu Khawarij. Ahlus sunnah tidak demikian. Pelaku dosa besar tidak kafir, tidak keluar dari agama Islam, tetap dihukumi sebagai muslim. Kemudian pelajaran yang keberapa? Keenam. Hadis ini menunjukkan bahwa orang kafir, orang musyrik, dan orang munafik itu kekal di dalam neraka. Ya, masih ingat surat Al-Bayyinah? Gimana bunyinya? Yang sebelum terakhir itu. Innalladzina kafaru, terus? Nari khalidina fiha abadan. Apa artinya abadan? Selama-lamanya. Paham? Alhamdulillah. Orang munafik yang dimaksud di sini munafik siapa? Munafik i'tiqadi. Karena nifak ada dua. Ada nifak amali, ada nifak i'tiqadi. Nifak amali tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari keimanan. Seperti siapa? Seperti orang-orang yang melakukan perbuatan yang di situ ya merupakan karakter atau ciri-ciri orang munafik. Kalau berbicara berdusta, kalau berjanji, kalau diberi amanat. Kalau nifak i'tiqadi yaitu orang-orang yang menampilkan keimanan tapi hatinya kafir. Dia sholat, ya, dia zakat, puasa bersama kaum muslimin berpuasa, namun hatinya kafir kepada Allah. Maka kelompok ini keluar dari Islam. Seperti orang munafik yang tinggal di Madinah. Pimpinannya siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia sholat, khotibnya Nabi malah, imamnya Nabi. Dia ikut pengajian yang isi Kanjeng Nabi SAW, tapi hatinya kafir, sehingga dia kekal di neraka. Bahkan orang munafik di mana tempatnya? Di keraknya neraka. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Nauzubillah min dzalik. Yang terakhir,
Hadis ini menunjukkan batilnya pendapat yang mengatakan bahwa ada penghuni surga yang telah masuk ke dalam surga kemudian dikeluarkan lagi karena kemaksiatan yang dilakukannya. Karena perhitungan Allah Subhanahu wa ta'ala telah selesai dengan sempurna. Jadi nggak benar itu keyakinan tersebut. Yang benar ya setelah dihisap semuanya selesai, sempurna sudah. Penghuni neraka akan masuk neraka, penghuni surga akan masuk surga. Nah, adapun keluarnya penghuni neraka dari kalangan ahli tauhid ini merupakan fadlun. Apa fadlun? Karunia, keutamaan dan rahmat, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala yang disebut dengan istilah apa? Syafaat. Nah, jadi orang bertauhid akan dapat syafaat walaupun dia pelaku dosa besar. Seperti siapa? Seperti pemuda yang disidang di hadapan Allah, didatangkan 99 catatan amalnya. Satu catatan sepanjang mata memandang. Sepanjang mata memandang satu catatan, dosa semua. Bayangkan 99 catatan dan semuanya dosa. Ketika Allah bertanya, apakah malaikatku salah mencatat? Betul ya, tidak ada yang salah. Atau mungkin kamu ada alasan, ada uzur? Tidak ada ya Allah. Memang ini yang saya lakukan ketika hidup. Ngakoni dia, mengakui dia. Nah, kata Allah, kamu punya kebaikan di sisi kami. Dikeluarkan bitokoh, sebuah kartu bertuliskan tauhid. Ya, la ilaha il. Ada yang mengatakan asyhadu alla ilaha il. Lalu didatangkan timbangan. 99 catatan amal ditaruh di satu daun timbangan. Kemudian bitokoh yang bertuliskan kalimat tauhid tersebut diletakkan di satu daun timbangan. Ternyata 99 catatan amal dibandingkan dengan tauhid menjadi ringan. Lebih berat kalimat tauhid. Akhirnya apa? Dengan rahmat Allah, orang yang bertauhid ini walaupun dia tuh banyak dosa-dosanya dimasukkan ke dalam surga. Semoga kita termasuk calon penghuni surga. Satu hadis lagi. Haddatsana Muhammad bin Ubaidillah, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ubaidillah. Qala, ia berkata, haddatsana Ibrahim ya Ibnu Sa'ad, telah menceritakan kepada kami Ibrahim ibn Sa'ad an Shalih an ibni Syihab, dari Saleh dari Ibnu Syihab, an Abi Umamah, dari Abu Umamah ibn Sahal ibn Hunayf, annahu sami'a Aba Sa'id al-Khudri yaqul, dia mendengar Abu Sa'id al-Khudri berkata. Abu Sa'id al-Khudri berkata, ya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau disebut nama Nabi antum harus bersolawat ya. Baina ana naimun, ketika aku sedang tidur, ra'aitun nasa, aku bermimpi melihat orang-orang di hadapanku, dihadapkan kepadaku, yu'raduna alayya, dihadapkan kepadaku, kata Rasul, wa alaihim kumus minha, kumus, mereka mengenakan baju, minha diantaranya ma yablughus sudiyya, ma yablughus sudiyya, ada yang sampai kepada buah dada. Sudi itu buah dada baik laki-laki perempuan, namanya pakai sudi. Wa minha diantaranya maduna dzalik, ada yang kurang dari itu. Dzalika, kurang dari itu. Wa uridu alayya Umar ibn Khattab, lalu ditunjukkan atau dihadapkan kepadaku Umar bin Al-Khattab. Wa alaihi qamis, dia memakai baju gamis, ya jurruhu, ya, dan menyeretnya. Qalu, para sahabat bertanya,
Fama awwalta dzalika ya Rasulullah. Apa maksudnya yang demikian menurut engkau ya Rasulullah? Rasul diminta supaya menafsirkan mimpi tadi. Qala ad-din, beliau menjawab ad-din, yaitu agama. Agama. Naam. Artinya ya, kita lihat mufradat hadis. Jadi komis, antum sudah tahu maknanya. Jadi ini takbir mimpi, ya, menyingkap mimpi berkaitan dengan ilmu. Jadi nggak semua orang bisa menyingkap mimpi. Kalau antum ingin punya kitabnya, namanya Tafsir Ahlam, tafsir mimpi karangan Ibnu Sirin rahimahullah. Ini bagus, bisa dibeli. Nanti ya bisa buat tambahan wawasan. Santri harus banyak membaca, harus banyak membaca. Nah, minha mayablughu sudi. Di antara pakaian itu ada yang tidak sampai ke dada. Artinya apa? Artinya dia telanjang. Berarti kurang dalam ilmu agamanya. Kurang dalam ilmu agamanya. Kemudian pemahaman komisun yajuruhu, menyeret gamis. Artinya gamisnya berlebih. Menurut tafsir mimpi menunjukkan bahwa ilmunya bermanfaat dan terus akan dirasakan oleh orang lain. Walaupun pemiliknya sudah wafat. Jadi spirit keilmuannya terus dirasakan. Sampai sekarang kita merasakan spirit peninggalan dari Umar bin Khattab dengan membaca hadis-hadis riwayat beliau. Yang pingin membaca hadis-hadis dengan nama-nama sahabat, antum bisa baca kitab Musnad Ahmad. Di situ hadis ditulis berdasarkan abjad nama depan sahabat. Hamzah kayak Abu Bakar, terus yang nama sahabat depannya Hamzah disatukan Hamzah semua. Lalu Ba, sahabat yang namanya Ba itu depannya Ba disatukan semua sampai terakhir. Namanya kitab Musnad Imam Ahmad. Apa faedah di sini? Yang pertama, para nabi alaihi wassalatu wassalam itu seperti kita manusia yang terkadang juga mimpi. Namun mimpi para nabi itu mimpi yang benar. Mimpi yang benar. Dan ingat, para nabi tidak mimpi junub. Ya. Sebab junub itu biasanya itu permainan dari setan. Nah, nabi enggak digoda setan. Jadi enggak pernah mimpi junub. Beda dengan antum para santri. Ya. Sering mimpi. Bahkan ada namanya Abul Junub. Kita lanjutkan. Dalam hadis ini menunjukkan bahwa tingkat beragama kaum muslimin berbeda-beda. Sama-sama satu shaf di Masjid Al-Muhtaram, imamnya juga sama ya. Namun pahalanya itu bisa sejauh timur dan barat di hadapan Allah, tergantung dari kualitas keikhlasan, kekhusyuan kita, kesempurnaan ya salat kita, sunnah-sunnah salat seperti itu. Karena ada kadang santri itu salat subuh karena capek ya, bangunnya jam 3 tidur sambil sujud ya. Akhirnya apa? Kentut nggak terasa. Pas adzan qomat subuh dibangunkan langsung sholat aja, Allah Akbar, padahal tadi baru kentut ya, nggak terasa ya. Jadi besok lagi kalau ngantuk itu, kalau sudah terlalu berat ngantuknya, nanti bangun wudhu lagi, itu lebih selamat gitu kan, biar sholatnya lebih fresh, lebih seger. Nah begitu. Hadis ini juga menunjukkan keutamaan sahabat siapa tadi? Umar bin Khattab, di mana beliau memiliki agama yang lebih banyak daripada yang lainnya. Tidak ada yang mengungguli khalifah ya Umar bin Khattab kecuali Abu Bakar As-Siddiq. Yang terakhir, dibolehkan menceritakan mimpi yang baik
Boleh. Kalau mimpi buruk jangan dicerita-ceritakan. Mimpi baik boleh diceritakan. Alhamdulillah rampung ya kajian kita di malam hari ini. Alhamdulillah 2 hadis, semoga ini bermanfaat. Selamat belajar. Semoga ilmu kalian manfaat, menjadi anak yang soleh dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa, terutama bagi kedua orang tua. Aku lu matasmaun, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.